Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini YMZ Official kembali lagi bersama Anda dengan menyajikan embun-embun ilmu yang terpendam dari luasnya khazanah Islam. Salat merupakan tiang agama, sebagaimana dituturkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Salat adalah tiang agama. Orang yang baik salatnya akan baik pula agamanya. Orang yang sebaliknya maka akan berlaku sebaliknya pula. Salat juga merupakan sarana paling utama bagi seorang hamba dalam berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapanpun dan dimanapun seseorang diperbolehkan melakukan salat sebagai sarana mendekatkan diri kepada Tuhannya. Namun demikian di dalam fikih Islam ditentukan adanya beberapa waktu di mana seseorang tidak diperbolehkan melakukan sholat. Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami dalam kitabnya Safinatun Najah menyebutkan ada 5 waktu yang diharamkan untuk sholat. Sedangkan Syekh Muhammad Nawawi Banten dalam kitabnya Kasyifatus Sajah menjelaskan kelima waktu tersebut sebagai berikut. Yang pertama ialah ketika terbitnya matahari. Waktu haram sholat yang pertama ini dimulai sejak terbitnya matahari sampai dengan meninggi sekira ukuran 1 tombak. Dalam rentang waktu tersebut tidak diperbolehkan melakukan sholat. Namun bila posisi tinggi matahari sudah mencapai 1 tombak, maka sah melakukan sholat secara mutlak. Kedua, ketika waktu istiwa sampai dengan tergelincirnya matahari selain pada hari Jumat. Waktu istiwa adalah waktu di mana posisi matahari tepat di atas kepala. Pada saat matahari berada pada posisi ini, diharamkan melakukan sholat. Perlu diketahui bahwa waktu istiwa sangat sebentar sekali, sampai hampir saja tidak bisa dirasakan sampai matahari tergelincir. Keharaman melakukan sholat di waktu ini tidak berlaku untuk hari Jumat. Artinya, sholat yang dilakukan pada hari Jumat dan bertepatan dengan waktu istiwa diperbolehkan dan sah sholatnya. Ketiga, ketika matahari berwarna kekuning-kuningan sampai dengan tenggelam. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya adalah ada 3 waktu di mana Rasulullah SAW melarang kita sholat dan mengkubur jenazah di dalamnya. Ketika matahari terbit sampai meninggi, ketika unta berdiri di tengah hari yang sangat panas sekali sampai matahari condong, dan ketika matahari condong menuju terbenam hingga terbenam. Yang keempat adalah setelah melakukan sholat subuh sampai dengan terbitnya matahari. Keharaman sholat pada waktu ini berlaku bagi orang yang melakukan sholat subuh secara adaan atau pada waktunya. Adapun orang yang melakukan sholat subuh secara qadaan pada waktu sholat subuh, maka ia diperbolehkan melakukan sholat lain setelahnya. Sebagai contoh kasus, seumpama seseorang pada hari kemarin karena suatu alasan belum melakukan sholat subuh, lalu mengqadanya pada waktu subuh hari ini. Setelah ia melakukan sholat subuh qada tersebut, ia tidak dilarang melakukan sholat lainnya. Kelima, setelah melakukan sholat asyar sampai dengan tenggelamnya matahari. Sebagaimana diharamkan melakukan sholat setelah sholat subuh, juga diharamkan melakukan sholat bagi orang yang sedang melakukan sholat asyar secara adaan atau pada waktunya. Sebagaimana contoh kasus di atas, juga bagi orang yang pada waktu sholat asyar melakukan sholat asyar qada sebagai pengganti sholat asyar yang belum dilakukan pada hari sebelumnya, maka ia diperbolehkan melakukan sholat lainnya.
Keharaman melakukan sholat setelah melakukan sholat asyar ini terus berlaku sampai dengan tenggelamnya matahari. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tak ada sholat setelah sholat subuh sampai matahari meninggi, dan tak ada sholat setelah sholat asyar sampai matahari tenggelam. Hadis riwayat Imam Bukhari. Pertanyaan berikutnya adalah, sholat apa yang haram dilakukan pada kelima waktu tersebut? Apakah apapun sholatnya tidak boleh dilakukan pada kelima waktu haram tersebut? Syekh Muhammad Nawawi Banten dalam kitabnya tersebut menuturkan bahwa sholat yang diharamkan dilakukan pada kelima waktu itu adalah sholat sunnah yang tidak memiliki sebab, yang mendahului dan tidak memiliki sebab yang membarengi. Sebagai contoh adalah sholat tahiyatul masjid. Ini adalah sholat sunnah yang dilakukan karena adanya sebab yang mendahului sholatnya, yakni masuknya seorang ke dalam masjid. Kapanpun seseorang masuk masjid, ia disunnahkan melakukan sholat tahiyatul masjid, meskipun pada salah satu dari 5 waktu yang terlarang untuk sholat. Sedangkan sholat sunnah yang memiliki sebab yang membarengi adalah sholat gerhana bulan dan matahari. Sholat sunnah ini meski dilakukan berbarengan dengan waktunya, bulan dan matahari mengalami gerhana, tidak bisa dilakukan sebelum atau sudah gerhananya usai. Maka semisal terjadi gerhana pada waktu yang diharamkan untuk sholat, maka tidak haram hukumnya melakukan sholat sunnah gerhana pada waktu tersebut. Dengan kata lain, sholat yang dilarang dilakukan pada 5 waktu tersebut adalah sholat sunnah mutlak atau sholat sunnah yang tidak memiliki sebab yang terjadi sholat itu dilakukan. Perlu diketahui juga bahwa keharuman melakukan sholat di 5 waktu tersebut tidak berlaku di tanah suci Mekah. Artinya, di tanah suci Mekah seseorang diperbolehkan melakukan sholat apapun di waktu kapanpun yang ia mau, termasuk di salah satu dari 5 waktu yang diharamkan ini, berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang artinya, jangan kalian larang seorang bertawaf dan sholat di rumah ini kapanpun ia mau, baik siang, malam maupun siang. Hadis riwayat An-Nasai. Demikianlah beberapa waktu yang dilarang untuk melakukan sholat. Semoga manfaat buat kita semua dan menjadi keberkahan buat kita semua. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.